Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parliadai dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, melalui video ini saya akan menyampaikan mengenai materi teori-teori belajar yang ada dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Tugas ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh dosen Ibu Siti Rahmatia Adam, MPD. Baik, sebelum kita masuk pada teori-teori belajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD, kita membahas mengenai pengertian atau hakikat dari belajar dan juga pembelajaran. Nah, belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang fundamental dalam dunia pendidikan yang saling berkaitan. Belajar adalah proses di mana individu mengalami perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya sekitarnya. Perubahan ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diperoleh melalui pengalaman dan juga proses latihan. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan. Sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu siswa dalam proses belajar. Nah, dalam konteks Bahasa Indonesia di SD, pembelajaran bertujuan agar siswa dapat memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun teori-teori dalam belajar termasuk yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Yang pertama yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme merupakan teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, di mana teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Nah, di mana belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan juga respon. Maka lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme ini di mana lebih melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang anak melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, proses ini tidak hanya berjalan terputus-putus, tetapi melalui proses yang mengalir, sambung, menyambung, dan menyeluruh. Nah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, teori ini digunakan untuk membantu siswa untuk memahami struktur bahasa, makna kata, dan juga penggunaan bahasa dalam konteks yang lebih luas. Contohnya setelah siswa membaca cerita rakyat ataupun kisah-kisah sejarah, nah guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan analisis, misalnya seperti mengapa tokoh utama bertindak demikian atau bertindak seperti itu. Nah, hal ini untuk melatih pemahaman kritis dari para siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu teori behaviorisme. Nah, teori belajar behaviorisme ini berasal dari dua kata, yakni behave yang berarti berperilaku dan juga isme yang berarti aliran. Nah, sehingga teori behaviorisme ini merupakan sebuah pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proposisi ataupun gagasan awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Nah, karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme ini terhadap belajar merupakan pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang yang bukan berasal dari pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri orang tersebut. Nah, sehingga dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, teori ini diterapkan dengan memberikan latihan berulang dan juga penguatan positif kepada siswa. Nah, contohnya guru mengajarkan siswa membaca puisi dengan mengulang-ulang hingga siswa lancar membacanya dengan intonasi yang benar. Selanjutnya, teori belajar yang ketiga yakni teori belajar humanisme. Nah, pada teori belajar humanisme ini lebih menekankan pendekatan pada perkembangan manusia secara menyeluruh yang mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan juga spiritual. Di mana teori ini berfokus pada bagaimana setiap individu itu memiliki potensi unik dan juga dorongan intrinsik untuk belajar serta berkembang. Nah, dalam pendekatan ini proses belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, harga diri, dan juga kesadaran diri dari seorang siswa. Nah, menurut teori humanisme, belajar adalah proses yang berpusat pada peserta didik atau student center, di mana mereka memiliki kendali atas pengalaman belajarnya sendiri. Nah, contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, siswa diminta untuk menulis surat untuk teman ataupun keluarga mereka sebagai bagian dari untuk mengekspresikan perasaan secara bebas.
Nah, selanjutnya yaitu teori yang keempat, yakni teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini memandang belajar sebagai sebuah proses yang dimana pembelajar secara aktif mengonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di masa lalu atau yang ada pada saat itu. Nah, konstruktivisme ini juga dikenal sebagai konstruksi pengetahuan sebagai suatu proses sosial. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, ketika siswa selesai membaca cerita rakyat, siswa diminta menulis ulang cerita tersebut dengan versinya sendiri dan membacakan hasilnya di depan kelas. Baik, itulah materi dari mengenai teori-teori belajar yang merupakan bagian dari tugas pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.